Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayanqus min ajri fa'ilihi syai'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah peserta kajian Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah di Masjid Al-Furqan, masjid yang sangat kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk sekali lagi bangun di pagi hari dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun memang keadaannya berbeda-beda, ada yang semangatnya itu 100%, ada yang 90%. Jadi nanti bagaimana semangat panjenengan akan terlihat selama ngaji. Jadi semangat 100% insyaallah akan melek sampai akhir kajian. Tapi yang semangatnya kurang dari 100% nggih akan tumbang di tengah jalan. Ngeten jan sewu. Sebenarnya caranya gampang sekali insyaallah. Caranya mudah kalau kita ingin semangat sehat itu ya. Jadi pokoknya setelah bangun tidur itu diusahakan mandi, gerujukan. Punto. Ada hajat atau tidak, yang penting ini untuk bapak. Kalau ibu-ibu saya tidak tahu ya, karena mungkin rambutnya panjang itu mungkin agak sulit kalau harus membasahi rambut. Tapi kalau untuk bapak-bapak saya sarankan untuk setiap bangun tidur mandi. Kalau cuman wudu ya itu insya Allah kurang sehat, kurang melek. Wong direwangi mandi mawon kadang-kadang masih ngantuk kok, apalagi tidak mandi. Jadi monggo silahkan, terutama hari Sabtu kalau pas kita ada kajian seperti ini atau hari-hari yang lain yang panjenengan setelah subuhnya ngaos ngaji itu, maka diusahakan mandi dulu ya, biar sehat, biar semangat dan tidak ngantuk. Baik, sebelum kita mulai kajian kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji sakit oleh Allah segera diberikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang kesulitan apapun itu, ekonomi, sedang masalah keluarga. Semoga Allah segera angkat segala masalah dan urusan mereka. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan tidak lupa pula kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di sekitaran lereng Semeru, yang saat ini sedang diuji oleh Allah, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan harta bendanya, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga segera diberikan solusi yang terbaik, diberikan pengganti yang terbaik. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa apa yang dirasakan oleh saudara kita itu seharusnya juga kita rasakan, karena seorang mukmin itu bagi mukmin yang lain itu seperti satu jasad. Kalau yang satu sakit, satu badan, namanya kepalanya pusing, maka seluruh anggota badan juga merasa sakit. Maka kalau kita tidak mampu berangkat ke sana, dan lebih baik tidak usah ke sana bagi yang tidak ahlinya, malah menambah masalah mangke. Jenengan ngengkel ke sana atau kono malah jadi golekan, Pak. Nyandi tim SAR gini. Jadi yang ke sana cukup yang berkompeten, dan itu pun juga alhamdulillah hari ini sudah betul-betul dikoordinasi betul. Kalau
di Muhammadiyah itu MDMC itu. Jadi untuk relawan yang ke sana pun juga sesuai dengan arahan ya, selain nanti bapak-bapak TNI Polri dan sebagainya, untuk relawan-relawan yang sipil itu. Dan Bapak Ibu mungkin saat-saat ini juga perlu memikirkan jangka panjangnya ya. Makanya teman-teman MDMC dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu memikirkan bagaimana pasca ini, karena banyak rumah yang kena dan sebagainya, maka nanti juga memikirkan merehab rumah itu atau relokasi dan sebagainya, dan ini juga perlu pemikiran yang panjang. Jadi bukan hanya sekedar, kalau hari ini insya Allah babakan sembako dan sebagainya sudah sangat banyak, maka kalau jenengan ingin menyumbang ya mungkin lebih baik dalam nominal bentuk uang, karena bisa mungkin untuk nanti kemudian merelokasi, untuk ya membangun rumahnya kembali dan sebagainya ya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, kita doakan sekali lagi semoga Allah memberikan kekuatan kesabaran kepada saudara-saudara kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diizinkan Allah untuk ngaji kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah di pertemuan pagi ini adalah pertemuan yang ke-60 dalam kajian kita. Dan walhamdulillah laqad tammal mawdu', kita telah menyelesaikan judul salat tatawwu Rasulullah SAW di rumah. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke judul bagaimana sifat puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan dulu matannya sedikit, kemudian nanti setelah itu kita bahas pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu biha bi ulumihi wa hassanallahu sirrah fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan dulu perkataan atau tulisan Syekh Abdul Razak. Aqadal musannifu rahimahullahu taala hadhihi tarjamah li bayani shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wajib wal mustahab. Sawa'un makana minhu mutakarriran bitakarruril asabi' ka siyamil itsnaini wal khamis aw kana mutakarriran bitakarruris syuhur wa huwa siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin aw kana mutakarriran bitakarruris sanawat wa minhu siyamu syahri Ramadan wa huwa ruknun min arkanil Islam wa kadzalika siyamu ba'dil ayyami ka siyami yaumi Asyura wa nahwa dzalik. Baik. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, bab yang akan kita bahas ini adalah bab yang menerangkan tentang sifat puasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca hadisnya, pensyarah buku Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencatatkan beberapa tulisan di awal judul ini, bahwasanya puasa yang akan diterangkan pada kesempatan saat ini adalah lebih merujuk kepada puasa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti juga ada disebutkan tentang puasa Ramadan. Ya. Baik itu kalau kita berbicara puasa sunnah, baik itu puasa yang terulang-ulang setiap pekan, asabe itu artinya setiap pekan, ataupun puasa yang terulang-ulang setiap bulan, maupun puasa yang terulang-ulang setiap tahun. Jadi Bapak Ibu hadirin, puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 ya. Puasa yang diulang-ulang setiap pekan atau puasa pekanan, puasa mingguan, puasa pekanan. Yang kedua puasa bulanan, dan yang ketiga adalah puasa tahunan. Ya, puasa tahunan. Kalau puasa pekanan atau puasa mingguan itu adalah puasa Senin dan Kamis. Sedangkan puasa bulanan itu adalah thalathatu ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 bulan. Tanggal berapa itu? Wah, tenang. Ternyata tidak hanya 13, 14, 15 ya. Baik.
Kemudian puasa tahunan, puasa napa niku? Puasa Ramadan, sepakat. Dan puasa ini khususnya Ramadan adalah rukun Islam, salah satu rukun dari rukun Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, berbicara tentang puasa dulu dituliskan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau menuliskan, mendefinisikan puasa secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Jadi puasa itu apa? Menahan diri. Wa habsun nafsi, yaitu menahan diri, memenjarakan diri. Itu secara bahasa. Secara syariat, puasa itu adalah al-imsaku 'anil mufattirat. Ini kalau di sini dikatakan mufattirat atau bisa dikatakan muftirat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar. Tulu'il fajri itu artinya terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau secara bahasa, istilah bahasa itu, secara bahasa puasa itu menahan diri, Pak, Bapak Ibu. Jadi ngempet. Jadi segala sesuatu aktivitas ngempet niku namanya apa? Puasa. Jenengan duduk di sini sampai jam 6 kurang seperempat nanti, berarti namanya apa? Poso ngempet. Ngempet apa? Ngempet untuk tidak kemana-mana. Jenengan selama kurang lebih 1 jam ini nanti kok mboten merem, melek, niku namanya apa? Poso napa? Nggih, ngempet untuk tidak merem itu adalah poso, Pak. Nggih. Atau jenengan ngempet untuk tidak, mohon maaf, buang angin selama ngaji nanti, berarti jenengan poso napa? Poso ngentut ya. Nah, begitu. Jadi puasa itu kalau secara umum itu pokoknya ngempet, Pak. Ngempet segala sesuatu, termasuk jenengan selama ngaji ini tidak ngobrol, berarti jenengan poso, Pak. Puasa ngobrol. Berarti saya ngomong, saya ngobrol ya ra sida poso niki mangke. Nggih. Sing ngempet mboten sendenan berarti poso. Oh. Nggih niku pokoke. Jadi ibu-ibu umpamanya ngempet mboten tidak nyentaki bapak, berarti jenengan poso, Bu. Poso mboten nyentaki bapak niku poso. Jadi puasa secara luas itu artinya menahan diri, Bapak Ibu. Ngempet menahan diri. Bapak-bapak menahan diri untuk tidak menikah lagi, berarti apa, Pak? Poso. Ngoten niku. Wis to tenang, Pak. Jenengan kalau di dunia ndak punya istri 2, nanti di akhirat punya istri 1000, Pak. Timbang saiki terus duwe bojo loro terus tukaran bendino ra sida oleh bojo 1000 mangke. Makanya poso, nggih. Ngempet atau poso. Sedangkan secara syar'i, dalam istilah syar'i, puasa itu adalah al-imsaku 'anil mufattirat atau 'anil muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi secara syar'i poso niku nggih mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya mulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kenapa contohnya? Makan, minum, berhubungan suami istri dan sebagainya. Baik, Syekh Abdul Razak mengatakan wasiyamu madrasatun tarbawiyatun imaniyatun. Puasa itu adalah sekolah yang mendidik keimanan. Jadi kalau sekolah formal itu adalah mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang berilmu, tapi kalau puasa itu adalah sekolah yang mendidik manusia agar mempunyai iman. Makanya puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang niku lek mboten iman mboten sah poso, ndak boleh puasa. Orang itu kalau ndak punya iman ndak boleh puasa, Pak. Makanya orang yang berpuasa itu harus iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wong sing poso iku kudu iman dhisik. Nah, tujuannya apa?
la'alakum tatakun. Syaratnya poso kudu iman dhisik dan tujuan puasa adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi iman dengan takwa tinggi mana? Takwa, Pak. Jadi takwa iki pol-polane niku, takwa niku. Ya. Makanya orang-orang yang melakukan ibadah seperti puasa ini tujuannya adalah supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Takwa itu apa? Napa takwa niku? Masya Allah. Baik. Takwa itu antaj'al bainaka wa bainallahi wiqayah. Takwa itu adalah ketika Anda menjaga jarak dengan Allah. Niku takwa, Pak. Napa takwa niku? Antaj'al bainaka wa bainallahi wiqayah. Ketika saya dan panjenengan semuanya menjaga jarak dengan Allah, itu takwa. Loh, kok malah jaga jarak, Pak Ustaz? Nggih. Apa itu, Pak? Orang-orang yang menjaga jarak dirinya dengan Allah, itu berarti orang-orang yang menjaga hal-hal yang itu nanti bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Ketika ada orang mau bermaksiat, dia ingat bahwa siksanya Allah itu sangat berat. Badhe maksiat, kelingan rokok, kelingan innallaha syadidul iqab, Allah itu sangat keras jadi maksiat napa mboten? Ada orang yang mau bermaksiat, kelingan adab kubur, jadi maksiat napa mboten? Mboten? Masya Allah. Ada orang yang mau berbuat dosa, kelingan rokok jahanam yang menyala-nyala, jadi maksiat napa mboten? Orang jawab Bapak ini. Nggih, masalah ini ku kelingan Pak Ustaz, tapi ngapunten, kalah kalian hawa nafsu. Godaane setan abot banget. Buktinya kita setiap hari masih bermaksiat. Masih. Apakah karena tidak ingat siksa Allah atau memang ingat siksa Allah tapi nyepelekno, Pak? Yang mana, Pak, kira-kira? Nyepelekno nggih. Dan itu lebih berat itu, Pak. Hukumannya lebih berat itu. Nyepelekno siksane Allah niku lebih berat itu hukumannya itu. Makanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga jarak dengan sifat-sifat Allah yang mengarah kepada siksa neraka. Ketika seseorang itu menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam siksa api neraka, maka itulah orang yang bertakwa. Antaj'al bainaka wa bainallahi wiqayah. Anda, saya menjadikan jarak, membuat jarak antara kita dengan Allah dari sifat-sifat yang bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka, maka itu adalah takwa. 6. Jadi puasa itu adalah madrasatun tarbawiyatun imaniyatun. Sekolah yang mendidik keimanan seseorang. Yatalaqqa fihi ahlul iman. Di sekolah itu, Pak, di sekolah puasa itu orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang bersekolah di sekolah yang namanya puasa itu akan yatalaqqa fihi ahlul iman al-ibar al-azimah. Dia akan mendapatkan pelajaran yang berharga, pelajaran yang sangat-sangat mahal, pelajaran yang tidak didapatkan di ibadah atau di sekolah-sekolah yang lain. Ya. Makanya dikatakan Bapak Ibu hadirin, puasa itu adalah ta'atun jalilatun, ketaatan yang tertinggi. Puasa itu ketaatan yang tertinggi yang bisa menanamkan, menancapkan di dalam hati orang yang berpuasa itu ketakwaan kita kepada Allah. Puasa itu juga menghidupkan hati. Jadi poso niku nguripne hati, Pak. Jadi wong ki lek ra poso atine mati. Orang itu kalau berpuasa hatinya hidup walaupun badannya kok kurus. Badannya awake lemes tapi atine urip. Ngoten poso niku. Tapi wong ki lek ra poso, awake sehat atine mati. Makanya mohon maaf, orang-orang yang berpuasa itu kan males bermaksiat nggih. Nggih napa mboten, Pak? Orang yang berpuasa itu sek kober nglirik cewek ayu napa mboten, Bro? Mboten. Wong mikir luwe kaya mbok kok arep mikir ngetne rondo kan ndak mungkin. Orang yang berpuasa itu dia lemes awake, Pak. Badannya lemes, kemudian keinginan syahwat duniawinya ini melemah. Nyun sewu, Pak. Orang itu kalau sedang puasa lewat nang ngarep showroom mobil, ngono ki nggih sik pengen ngerayain mobil napa, Pak?
Lek sik pengen berarti kuwi kakean lek sahur Pak niku Pak. Orang itu kalau sedang dalam kondisi puasa niku mboten tek pengen donya Pak. Nggih, mboten tek pengen donya. Ibu-ibu barang yang ngono. Kalau sedang puasa lewat di depan butik ngono ki ya cegah menggok Pak. Nyapa mikir luwe kaya mbok kok dadak mikir kudung barang ki apa. Tapi lek dong mboten poso Pak, jenengan bola-bola digerat-gerat Pak ya. Enggak pernah tanggal 6 ini iki. Ayo Pak, kudung Pak, kudung. Daster. Oh, karena apa? Orang itu kalau sedang kenyang, kekenyangan, niku keinginan dunianya juga meningkat. Tapi kalau sedang kondisi lapar, niku keinginan dunianya melemah Bapak Ibu. Melemah. Makanya pastikan istri-istri Anda selalu berpuasa nggih. Ben rate duwe keinginan-keinginan dunia yang macam-macam. Nah, Bapak Ibu hadirin, nah saya juga sering sampaikan kepada para suami atau istri yang suaminya sedang jauh, suaminya sedang kemana merantau, maka istri-istrinya harus banyak berpuasa, okay? Termasuk suami-suami yang istrinya sedang sakit diabetes, istrinya yang sedang sakit stroke, ya semoga istri-istri sehat Pak, okay? Nah, itu harus banyak berpuasa, okay? Banyak apa? Berpuasa. Kecuali istri mengizinkan jenengan untuk menikah lagi. Nah, tapi masuk ramesak nih tuh Pak. Puasa saja, puasa yang banyak. Baik. Kemudian menghidupkan hati, dan puasa itu juga menguatkan hubungan kita dengan Allah. Orang yang banyak puasa itu hubungannya dengan Allah itu kuat Pak. Jadi coro alaqohnya, komunikasinya dengan Allah itu sangat dekat. Beda dengan orang yang tidak berpuasa. Kemudian juga menjadikan jiwa ini selalu menjauhi perkara yang haram. Orang yang berpuasa itu dia akan selalu menjauhi perkara yang haram. Dan dia juga selalu menjauhi dosa-dosa dari lisan. Dan ditutup dengan puasa itu adalah perisai bagi orang yang mengerjakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dikatakan ada dua macam puasa. Yang pertama puasa dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan, minum, keinginan kemaluan, ya. Dan ini wajib ya bagi seorang hamba di bulan Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari sampai 1 bulan. Dan yang kedua adalah puasa dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan ini wajib di setiap waktu Bapak Ibu. Okay. Kalau yang pertama tadi wajibnya hanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sementara puasa yang kedua ini adalah wajib 24 jam. Berarti sekarang pun kita wajib puasa yang nomor 2 ini. Lek poso sing nomor 1 mung dadak ngenteni Ramadan, tapi puasa yang nomor 2 ini setiap hari ndak usah ngenteni Ramadan. Puasa apa itu Bapak Ibu? Puasa dari perkara yang haram. Puasa dari perkara yang haram ini wajib dilakukan setiap hari 24 jam. Ya, tidak boleh kita berbuka untuk puasa yang kedua ini. Bukanya besok lek seneng kuburan. Selama masih hidup maka harus terus berpuasa. Dari apa? Dari perkara yang haram. Makanya walihadza kana ala kulli jarihatin min jawarihil abdi siyam. Maka setiap anggota tubuh dari manusia itu harus berpuasa. Apa itu? Telinga. Telinga harus berpuasa. Bagaimana puasanya telinga? Puasa dari mendengar yang buruk. Niku posone telinga. Kemudian puasanya lisan. Puasanya lisan itu menahan diri dari mengumpat, menahan diri dari melecehkan orang, mencemooh orang, ghibah. Niku namanya puasa lisan. Puasa tangan menahan diri untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya, dan sebagainya. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ada puasanya sendiri. Nah, baik, ini adalah tamhid atau pembukaan dari pensyarah kitab Syekh Abdul Razak. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah memberikan kepada beliau masih sugeng ini insyaallah. Allah panjangkan umur beliau dalam kemanfaatan dan Allah berikan kesehatan kepada Syekh Abdul Razak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 298.
Qala Imam At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin. Qala haddatsana Hamad bin Zaidin an Ayyuba an Abdullah ibn Syakik. Qala sa'altu Aisyah an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yasumu hatta naqula qad shoma wa yuftiru hatta naqula qad aftar. Qalat wa ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mungdhu qadimal madinata illa Ramadan. Baik. Hadis ini Bapak Ibu hadirin diriwayatkan oleh Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik ini berkata, Sa'altu Aisyata, saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini termasuk salah satu istri Nabi yang menjadi pemimpinnya wanita ahli surga. Sementara oleh orang Syiah laknatullah alaihim, Sayyidah Aisyah ini dituduh sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kematian Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan tidak mungkin Rasul, kan Rasul sebelum wafat kan memang ada gejala-gejala racun itu nggih, yang dulu diracun orang Yahudi itu loh. Ketika beliau akan wafat itu muncul kembali Bapak Ibu, reaksi dari racun itu muncul kembali. Saat ini ngeten mawon. Jenengan pernah jatuh dulu waktu masih muda. Waktu naik kelapa jatuh. Wes digawe ra rasa. Bar ngoten ketika usia 60, ketika sak menten-menten iki kok malah kena saraf kejep. Nyapa iki yo, kata dokter, ini akibat benturan dulu ketika masih muda. Oh iya, kula tahu ceblok keng wit kam. Maka racun yang pernah, walaupun waktu itu dilepeh oleh Rasulullah, tapi ada yang sedikit yang masuk Pak. Itu terasa kembali ketika beliau akan wafat Bapak Ibu. Lah orang-orang Syiah ini tidak percaya, tidak mungkin ngeracune wong Yahudi kok. Mau Rasulullah mau makanannya orang Yahudi itu tidak mungkin. Ini pasti orang dekat yang meracun ini. Maka tuduhannya adalah kepada Sayyidah Aisyah. Ya Allah. Jenengan kalau menyimak, tidak usah nyimak. Cukup yang kita aja yang nyimak Bapak Ibu. Saya takut kalau jenengan nyimak terus malah katut engko. Wes nyimak yang ahlu sunnah saja. Dalam kajian-kajian orang Syiah, termasuk orang Syiah yang ada di Indonesia itu, mereka ya Allah, memang tidak berani langsung menuduh, terutama kepada sahabat kayak Abu Hurairah, pegelir umumnya Abu Hurairah. Kata mereka apa? Tidak mungkin Abu Hurairah itu wong Islamnya mek 3 tahun dengan Nabi. Islamnya kan tahun ke-7 Pak. Nabi sedone tahun 11 nih kok. Tidak mungkin dalam waktu sekian tahun kok iso meriwayatkan 5.000 lebih hadis. Sementara Ali bin Abi Thalib yang dari kecil itu sudah ikut Nabi, hadisnya tidak sampai 5.000. Mereka menuduh yang macam-macam kepada sahabat Abu Hurairah. Insya Allah besok di Ahad pagi akan kita terangkan tentang sahabat Abu Hurairah secara singkat nggih, besok pagi dari Ngadiluh insya Allah besok. Nah, mereka itu benci banget Pak kepada sahabat-sahabat yang bukan ahlul bait. Mereka menuduh Abu Bakar telah merebut kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketika kejadian di Ghadir Kum. Di Ghadir Kum ini Rasulullah pernah mengangkat tangannya Ali bin Abi Thalib bahwa siapa yang menganggap aku pemimpin, maka dia juga harus menganggap Ali sebagai pemimpin. Dari hadis inilah kemudian orang-orang Syiah itu mengatakan sebenarnya yang harusnya jadi khalifah setelah Nabi Muhammad siapa? Tapi yang apa kok diserobot sampai Abu? Wah, pegel banget Pak, sampai Abu Bakar, Umar, Utsman itu pegel ra umum. Sampai derajatnya sampai mengkafirkan Pak. Tapi kalau sekarang di Indonesia tidak tek wani ngomong ngono karena takiyah Pak. Takiyah niku iya. Bersandiwara. Jadi piye carane gen pengikutnya oke terus nanti. Kalau di Iran sana jelas-jelas nyoto-nyoto Pak. Karena mereka sudah mayoritas. Di sini makanya hati-hati kita dengan gerakan-gerakan Syiah ini. Pokoknya mereka biasanya begini Pak. Orang-orang Syiah itu kalau bersolawat kepada Nabi kan, kalau kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Biasanya kalau mereka itu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasanya begitu. Ya itu sebenarnya tidak masalah sih dan keluarganya, tapi biasanya begitu mereka mengatakan alaihi wa alihi wasallam. Saya sering mendengar itu dari Pak Jalaluddin Rahmat yang sudah meninggal itu. Ya, itu pokoknya biasanya mengucapkan seperti itu. Dan sekarang ada anaknya lagi, Miftah, siapa itu? Anaknya Jalaluddin Rahmat itu. Ya, itu juga sangat gencar sekali mengkampanyekan tentang mazhab ahlul bait. Namanya ahlul bait. Tidak berani mereka bilang Syiah, tidak bisa. Mereka mengatakan ahlul, dan itu Syiah. Loh, kita ahlu sunnah ini wajib mencintai ahlul bait, wajib Pak, wajib. Kita wajib mencintai Sayyidina Ali, kita wajib mencintai Sayyidatuna Fatimah, wajib. Karena dalam akidah ahlus sunnah itu tidak kita beda-bedakan sahabat satu dengan sahabat yang lain. Baik itu yang ahlul bait maupun yang bukan ahlul bait, yang penting sahabat mereka audulun. Mereka itu orang-orang yang terpercaya, kita mencintai mereka. Tapi kalau Syiah mereka terlalu fanatik kepada ahlul, saking fanatike sing ndak ahlul bait niku kafirun. Kafirun. Taib. Jadi Abdullah bin Syakik berkata, Sa'altu Aisyata. Saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah an siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling tahu dengan keseharian Nabi ya istri Nabi. Makanya kalau mau bertanya tentang bagaimana Nabi di rumah, bertanya kepada siapa? Istri Nabi. Salah satunya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, kana yasumu hatta nakula qad soma. Adalah Rasulullah SAW itu kalau berpuasa ya, maka seakan-akan memang kita melihat beliau selalu berpuasa. Wa yuftiru hatta nakula qad aftar. Tapi kalau pas buka seakan-akan memang beliau tidak pernah puasa. Saya ulangi. Jadi kata Sayyidah Aisyah, kalau sampean bertanya kepada kami, kepada saya tentang puasanya Nabi, Nabi ki lek poso koyoke koyok ra tau buka. Tapi lek dong buka koyoke ra tau poso. Bagaimana itu Bapak Ibu? Nah, ini membingungkan juga ini. Piye maksudnya? Kalau Anda melihat beliau puasa atau saya melihat beliau puasa, maka seakan-akan tidak pernah buka. Poso wae ngoten. Tapi kalau sedang berbuka koyok-koyok nggak pernah poso, buka mawon, maksudnya tidak pernah puasa, tidak berpuasa. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mu'tadil. Mu'tadil niku napa, Pak? Mu'tadil niku artinya moderat, wasati. Jadi beliau itu tidak selalu puasa terus dan juga tidak mokel terus, enggak. Mokel itu dalam artian mboten poso terus. Tetapi beliau itu di tengah-tengah, Pak. Di tengah-tengah dalam artian ya berpuasa ya tidak berpuasa. Masya Allah. Coba kita lihat bagaimana sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Bapak Ibu, sahabat kesayangan Nabi namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud niku sahabat Nabi yang kemudian pada akhirnya beliau ini bertempat tinggal di mana? Ayo. Di mana Ibnu Mas'ud? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Kalau kemarin Ustaz Heru dipanggil bagi-bagi uang. Yang bisa jawab dapat teh. Kopi. Ibnu Mas'ud. Baik. Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat yang pada akhir hayatnya beliau adalah di Irak, Pak. Jadi nanti sahabat itu setelah Rasulullah sedo itu nyebar-nyebar kemana-mana. Ada yang di Mesir, ada yang di Irak, dan macam-macam. Ada yang di Suriah, Muawiyah itu. Nah, nanti kita terangkan sedikit tentang itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini Bapak Ibu salah satu sahabat yang berpuasanya hanya puasa Ramadan tok. Jadi Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat kecintaan Nabi, ahli fikihnya. Jadi kalau jenengan tanya sopo ahli fikih yang paling ternama di kalangan sahabat, dialah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Ibnu Mas'ud niku posone namung Ramadan, Pak. Berarti tidak puasa Senin Kamis. Tidak puasa yang lain-lain tapi posone namung Ramadan. Wah. Ketika ditanya, "Kenapa kok sampean posone mek Ramadan tok, Ibnu Mas'ud?" Ibnu Mas'ud mengatakan, "Karena puasa ini bisa melemahkan aku dari Al-Qur'an." Jadi Ibnu Mas'ud nih Pak adalah seorang sahabat yang tidak pernah lepas dari Al-Quran. Murojaah Al-Quran, mengajar Al-Quran. 24 jamnya itu selalu bersama dengan Al-Quran. Kalau saya puasa, saya takut terus kelalen dengan hafalan saya tidak kuat mengajar sehingga kemudian Al-Quran menjadi jauh dari saya. Ngoten Pak. Ibnu Mas'ud. Wah, lek ngoten kula tak nderek mazhab Ibnu Mas'ud Pak Ustaz. Lek jenengan pengen kaya Ibnu Mas'ud berarti memang kudu betul-betul dekat dengan Lah iki poso ora tahu, maca Quran ya ora tahu, Ibnu Mas'ud kok ngendi ini? Kalau memang ingin seperti Ibnu Mas'ud, ya memang kudu Quran, macane lancar, faham Qur'ane, mengajar Al-Qur'an. Ngoten Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud tidak pernah berpuasa kecuali Ramadan, alasannya supaya beliau selalu kuat dan bisa selalu mengajarkan Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau. Nah, ini alasannya Ibnu Mas'ud. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu tidak selalu puasa, tidak seperti sholat rawatib gitu. Kalau sholat rawatib itu kan memang selalu dikerjakan Pak, namanya juga napa rawatib artosipun? Rawatib ini kenapa? Mengiringi teratur yang selalu dikerjakan. Rasul itu setiap habis subuh, setiap sebelum sholat subuh mesti 2 rakaat Pak. Setiap sebelum duhur mesti 4 atau 2 rakaat itu. Setiap setelah duhur mesti. Tapi untuk puasa tidak seperti itu. Kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang berbuka. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang-kadang beliau meninggalkan puasa. Seperti apa? Puasa Senin Kamis itu kan kadang-kadang Senin kemudian dijarak Kamis, kemudian Senin lagi, kemudian Kamis lagi. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan wa ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Tidak pernah Rasulullah berpuasa selama sebulan penuh kamilan mungzu qadimal Madinata illa Ramadan. Setelah datang ke Madinah kecuali puasa Ramadan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah puasa sebulan penuh setelah datang ke Ramadan kecuali Ramadan. Dan Ramadan ini, puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun berapa Bapak Ibu? Yo, siapa yang bisa jawab? Tahun pinten? Kapan pertama kali diwajibkan puasa Ramadan? Tahun 2 Hijriah. Bulan apa? Bulan Ramadan. Berarti lek wajibnya bulan Ramadan, posone bulan Syawal. Ayo bulan apa? Opone bulan Dzulhijjah. Bulan apa? Tahun 2 Hijriah bulan apa? Bulan Sya'ban. Apa yang diwajibkan di bulan Ramadannya tahun 2? Puasa Ramadan diwajibkan tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban, sehingga bulan depan sudah puasa. Dan ada satu syariat besar yang diwajibkan oleh Allah, yang diturunkan Allah di tahun 2 di bulan Ramadan. Napa niku? Dan kiblat, apalagi jihad. Jihad Pak. Jihad ini diwajibkan di bulan Ramadan, langsung dipraktekno tanggal 17. Sekali lagi saya ulangi, jihad ini napa Pak? Perang, jihad perang. Makanya kalau kita artikan jihad itu perang Pak, perang tok awake dhewe Pak. Jihad itu sebenarnya adalah mengeluarkan seluruh daya upaya kekuatan kita untuk membela agama Allah. Itu jihad Pak. Ketika agama Allah dinodai, ketika agama Allah dilecehkan, dirusui wong, maka kita tampil ke depan, itu namanya jihad. Tapi like, kemudian pas Natal kok nyang gereja ngebomi gereja, niku sanes jihad niku. Itu bukan jihad. Jadi bukan seperti itu yang namanya jihad. Baik. Jadi begini Bapak Ibu,
Jihad ini oleh Allah diwajibkan di bulan Ramadan dan langsung dipraktekkan. Tanggal perang nopo? Perang Badar, Pak. Jadi lek wong biyen niku hukum moro langsung praktek, Pak. Ora kaya dhewe hukum moro tahun ngarep praktek, Pak. Nah, orang dulu itu hukum datang praktek. Ayo langsung praktek no. Dan ini bukan gemen-gemen, perang. Taruhannya napa? Nyawa. Lek ngaji ngeten iki taruhannya napa? Wah, ngaku kabeh ngantuk Pak Ustaz. Taruhannya nyawa, Pak. Padahal orang-orang yang baru masuk Islam sek mu'alaf turun perintah perang langsung, ayo kapan kita perang Nabi? Langsung perang tanggal 17. Itu pun kondisinya 1:3, Pak. 1:3. Jadi wong siji ngadepi wong telu. Coba jenengan, ndak yo mlayu. Walaupun sebenarnya boleh lah, Pak. Kita ini kalau ketemu 3 orang, kemarin jenengan dijak kayak senggel. Dijak napa istilahnya? Dijak gelut. Wong telu di depan jenengan, maka jenengan lari yo, Pak. Kalau nekat pasti kalah, Pak, nggih. Dalam Islam kalau satu ketemu satu haram untuk lari. Ya. Jenengan kok cetuk karo wong siji, maksudnya dia memang ingin ngerusuin jenengan tidak boleh lari, Pak. 1 lawan 1 tidak boleh. 1 lawan 2 kok lari toh? Tidak boleh lari. 1 lawan 2 masih ngatasi lah, nggih. Saya ngatasi. Tapi kalau 1 lawan 3 selamatkan dirimu. Kalau enggak nanti mati konyol, Pak. Tapi kalau jenengan nekat, oh tidak bisa Pak Ustadz. 1 lawan 3. 3 ini ngerusui anak saya kok. 3 ini ngerusui istri saya. 3 saya lawan walaupun nyawa taruhan. Bagus. Tapi lu HP neh jenengan jaluk tulung wong. Tulung ngono teko. 1 lawan 1 haram lari. 1 lawan 2 masih dah boleh lari. Kalau 1 lawan 5 kudu melayu. Selamatkan dirimu. Ingat loh ya, menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Ojo nekat, Pak. Wis ngerti nek lindu barang nang masjid ae. Wes nang masjid pahala keblekan masjid ya. Oh ndak lari keluar. Ketika jenengan sholat kok wonten lindu ber melayu metu tanpa harus membatalkan sholat. Terus piye Pak Ustaz? Ya aja sing salah niku lek metu terus ngopi-ngopi. Bareng ngono, oh iya salatnya sak 2 rakaat. Itu batal sudah. Anda keluar tanpa berkata-kata, ya pokoknya metu kok mau istighfar di dalam hati saja, subhanallah di dalam hati. Setelah itu balik lagi ke soft salat melanjutkan rakaat yang tertinggal tadi. Enggak masalah. Oh coba enggak bertahan, mati syahid. Oh jangan ngono, Pak. Ingat loh, hifdun nafs itu diutamakan. Agama itu diturunkan Allah salah satunya menjaga jiwa gen ora mati, Pak. Jenengan kalau sakit berobat apa tidak? Ya iyalah, Pak. Lek ditakdirnya mati ndak yo mati, lek sehat yo sehat. Ndak begitu. Ada gunung meletus, duar. Saya bertahan di rumah pokoknya. Nyapa? Mati syahid katanya kalau kena geledosan gunung. Ndak begitu caranya. Selamatkan diri. Tapi lek wis doh blane nyelamatkan diri panggah kena lahar kemudian meninggal, itu paling tidak kita sudah berusaha. Tapi lek malah nantang, ayo ndang kene bledoso. Ya itu namanya mati konyol. Ngoten nggih Bapak Ibu? Baik. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah saya lihat berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Jadi jihad itu di bulan Ramadan, kemudian eksekusinya di tanggal 17 Ramadan perang Badar. Sementara puasa pertama kali Ramadan adalah puasa tahun berarti mewajibkannya bulan. Berarti ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam itu turun di bulan di tahun 2 bulan Sa'ban. Baik. Hadis nomor 299. Haddatsana Ali bin Hujrin. Qala haddatsana Ismail bin Ja'farin an Humaidin an Anas bin Malik. Nah, sekarang hadis ini riwayatnya adalah Anas bin termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu su'ila an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Anas bin Malik ditanya tentang puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Anas bin Malik berkata,
kana yasumu minasyahri hatta nara alla yurida ayyuftira minhu wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida ayyasuma minhu syai'an wa kunta la tasha'u antarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Ditanya kepada Anas bin Malik tentang puasanya Nabi, apa jawaban Anas bin Malik? Adalah Rasulullah SAW itu kalau berpuasa dalam 1 bulan, maka kita melihat seakan-akan 1 bulan itu tidak pernah berbuka, seakan-akan dalam 1 bulan itu puasa terus. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida ayyasuma minhu syai'an, dan ketika kita melihat beliau berbuka, seakan-akan beliau tidak pernah puasa. Kemudian dikatakan wa kunta la tasya'u antarahu minal laili musalliyan, kalau Anda ingin melihat Rasulullah di malam hari, engkau seakan-akan melihat beliau itu sholat terus. Kalau engkau ingin melihatnya dalam keadaan sholat, maka engkau akan melihat beliau seakan-akan sholat terus. Tapi kalau engkau di malam hari ingin melihat Rasul dalam keadaan tidak sholat atau tidur, seakan-akan engkau melihat Rasulullah sedang tidur terus. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Kalau Anda ingin melihat di malam hari Rasulullah sholat, maka seakan-akan Anda akan melihat Rasulullah sholat. Tapi kalau Anda ingin melihat Rasulullah tidur, maka seakan-akan Anda akan melihat Rasul itu tidur. Kok maksudnya bagaimana ini, Pak? Nah, inilah Rasulullah SAW, luar biasa. Manajemen waktunya hebat, Pak. Masih ingat ya bagaimana Rasulullah SAW membagi waktu malamnya, Bapak Ibu? Halo? Bagaimana? Berapa itu? Berapa berapa? 6 per 6. Kemudian 6 per 6 ini oleh Rasulullah dibagi. 6 per 6 dibagi. Yang pertama 3 per 6 ya. 3 per 6 digunakan untuk tidur. Berarti kalau Anda ingin melihat Rasulullah tidur, maka lihatlah di 3 per 6 pertama itu. Kemudian selanjutnya 2 per 6 untuk apa? Kalau Anda pengen melihat Nabi dalam keadaan sholat, tangio, kemudian lihat Rasulullah di 2 per 6 waktu malam itu. Kemudian sisanya 1 per 6 tidur lagi atau untuk hajat, untuk keluarga. Tapi itu tidak boleh dilihat, Pak. Nah, jadi yang 1 per 6 itu biasanya untuk tidur kembali. Tidur kembali. Jadi inilah yang disebut dengan kalau Anda menginginkan melihat Rasulullah di malam hari dalam keadaan sholat, maka seakan-akan beliau sholat terus. Tapi kalau Anda menginginkan melihat Rasul dalam keadaan tidur, maka seakan-akan beliau tidur terus. Karena beliau membagi itu menjadi beberapa bagian itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Nabi itu malamnya tidak untuk sholat terus, dan juga tidak untuk tidur terus. Tapi yang nggih sholat, yang nggih tidur. Nah, ini adalah keterangan dari hadis nomor 299 yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW membagi malamnya menjadi beberapa bagian itu. Kemudian nomor 300 sama dengan hadis nomor 299 dalam maknanya. Kemudian kita lanjut ke 301. Nomor 301 ini nanti akan sama dengan 302. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin an Sufyana an Mansur an Salim bin Abil Ja'ad an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat ma raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Dari Ummu Salamah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Bapak Ibu, yang kita ketahui saat ini adalah Rasulullah, yang kita ketahui dalam sunnah itu bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa sebulan penuh itu hanya di bulan apa? Ramadan. Tetapi di hadis ini dikatakan saya tidak pernah melihat Rasul berpuasa berturut-turut kecuali di 2 bulan, yaitu Sya'ban dan Ramadan. Bahkan nanti di hadisnya Sayyidah Aisyah itu juga dikatakan di nomor 302 itu, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthar min siyamihi fi Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan bal kana yasumuhu kullah. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Rasul itu banyak berpuasa di 2 bulan. 1 bulan Sya'ban dan 2 bulan
Kalau bulan Ramadan sudah kita pahami itu puasa wajib. Tetapi pertanyaannya dengan puasa Sa'ban ini, Ustadz, apa betul Rasulullah itu berpuasa di bulan Sa'ban secara terus menerus atau sering berpuasa di bulan Sa'ban? Maka kemudian para pensyarah buku Syama'il ini mengatakan bahwa Nabi itu berpuasa di bulan Sa'ban karena beberapa hal, Bapak Ibu. Seringnya Nabi berpuasa di bulan Sa'ban itu karena beberapa alasan. Satu, kata para pensyarah buku itu, karena di bulan Sa'ban ini merupakan kesempatan terakhir bagi orang-orang yang berhutang untuk membayar hutang puasa, terutama ibu-ibu. Kenapa Nabi sering mengajarkan kepada kita puasa di bulan Sa'ban? Ini menandakan bahwa orang-orang yang punya hutang puasa di tahun yang lalu di bulan Ramadan, maka di bulan Sa'ban itu panjenengan harus sudah nyaur utang. Itu yang pertama. Makanya biasanya di bulan Sa'ban itu berbondong-bondong orang untuk nyaur utang. Kenapa? Karena kesempatan terakhir. Mangkanya pun Ramadan pun boten saged malih nyaur utang. Biasanya banyak yang tanya, Ustadz gimana Ustadz, kadung dereng nyaur utang niki Pak Ustadz. Nah, maka ya istighfar yang banyak jangan diulangi lagi, dosa niku. Maka ketika masuk bulan Sa'ban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus membayar hutang-hutang puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan kemarin. Di bulan Sa'ban itu, karena ini kesempatan terakhir. Niki bulan apa niki saat niki? Halo? Desember. Bulan apa niki Pak? Rabiul Tsani. Rabiul Tsani apa Jumadal Ula? Loh, kok mulah malih to Pak? Jumadal Ula. Tanggal pinten Pak? Ayo yang bisa dapat kopi. Tanggal pinten? Masya Allah. Tanggal 7 Pak. Bar dulu HP. Tanggal 7. Penting loh ibu-ibu. Pemirsa, penting banget seorang muslim itu mengenal bulan Islam dan tanggal berapa. Untuk apa Pak Ustadz? Terutama ibu-ibu ini atau bapak-bapak yang untuk zakat dulu, zakat. Zakat mal itu Pak, haulnya itu dengan kalender Islam. Jenengan hari ini tanggal 7 zakat mal, des 2,5% dari harta jenengan. Maka atau mohon maaf, jenengan hari ini dapat uang 1 miliar. Amin. Saja ratek percaya. Ya sapa ngerti nek wong moro nyang omah nggo koper. Ya Pak, 1 miliar. Ada yang memberi jenengan 1 miliar. Utawa hari ini dum-duman warisan lah nggih. Nah, itu lebih mungkin itu Pak. Alhamdulillah Ustadz, hari ini dum-duman warisan Pak Ustadz. Dengar-dengar saya dapat 1 miliar. Alhamdulillah. Jadi seneng Pak. Oleh warisan itu berarti mbiyen pas wong tuane sik urip ndonga ya Allah gendang mati mawon iki. Gendang didum warisane ya. Dapat warisan 1 mil. Hari ini tanggal 7. Wes jenengan longi utang sembarang-barang sisa 500 juta. 500 juta niku wajib zakat napa mboten? Tapi mboten sakal Pak. Mboten sakal jenengan zakati mboten. Wajib zakat niku adalah tahun depan. Jenengan hari ini punya 500 juta, wajib ngetokne zakat niku tahun depan di tanggal yang sama dengan hari ini. Berarti 7 Jumadal Ula tahun 1444. Tahun ngarep. Bukan sekarang. Sekarang mengeluarkan zakat tahun lalu. Nah, maka sinten yang hari ini sudah wayahe ngetokne zakat, gendang ditokne nggih nebus lemah kidul kuwi. Lho apa boleh Pak Ustadz? Ya. Ini ada yang masuk ke dalam sabilillah. Ya. Yes, pokoknya di gadok-gadoknya bangga kena banget. Nah, poneh karek deadline-nya tinggal 20 piro iki? 19 hari lagi. Kudu mlumpuk 600. Ayo sing wayahe zakat-zakat niku nang dizakati.
sudah dapat 450 juta. Amin, meh napa malih? Nggih, insyaallah. Baik. Jadi mengenali kalender hijriah itu penting. Karena haul zakat ini hitungannya kalender Komariah, bukan kok seperti hari ini maunya tanggal 11 Desember, berarti tahun ngarep 11 Desember buatan Pak. Tapi mengeluarkannya adalah 7 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Sama seperti ibu. Kalau ibu mohon maaf ini. Qadarullah suami Anda meninggal hari ini. Siapa sing amin? Kok enek sing amin to, Pak? Sering-sering kok enek sing amin ngono. Kalau suami meninggal hari ini, tanggal berapa ini? 7 Jumadal Ula. Berarti ibu-ibu wajib menjalani masa iddah 4 bulan 10 malam. Ya, kalau suami hari ini meninggal berarti selama 4 bulan 10 malam, 10 hari jenengan harus menjalani masa iddah, Ibu. Poso niku. Masa iddah niku napa Ustaz? Masa iddah itu ibu-ibu selama 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar-keluar kecuali darurat. Ora oleh nyangalun-alun, ora oleh. Ngaji pun tidak boleh. Kalau ada streamingnya lewat YouTube saja. Jadi suami meninggal seminggu yang lalu cukup ngapunten Ustadz, namung streaming karena masih masa iddah. Ngoten. Karena kan tidak darurat banget. Ngaosnya ini kan tidak darurat banget nggih. Nah, ini bisa lewat YouTube. Bisa alhamdulillah karena kita setiap Sabtu ini di live streaming lewat narasi dakwah. Bisa. Tidak boleh keluar-keluar kecuali darurat. Satu. Yang kedua, kalau memang terpaksa keluar rumah, tidak boleh pakai make up. Wedaan, lipenan. Jadi pomo metu ya sapa eneke ngoten mawon lah ya, Pak. Mboten dasteran, Pak. Nggih tetep pakai baju yang baik, cuman tidak boleh menarik perhatian. Tidak boleh menjadikan laki-laki tertarik kepadanya. Selama 4 bulan 10 hari tidak boleh membuat laki-laki lain tertarik. Lek iso wong-wong kira nek sing tertarik nyang jenengan. 4 bulan 10 lah hitungan 4 bulan 10 hari. Dan juga selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain. Jadi saya oleh seminggu wis nenek wong lanang ngapunten niki sajake kula badhe mencuri setat niki. Ndak boleh. Maka para laki-laki ndak boleh melamar rondo-rondo anyaran, ndak boleh, Pak. Tapi kalau lek rondo sing wis rada lawas niku ndak apa-apa. Dan ini insya Allah banyak, Pak, jamaah ibu-ibu. Wah, sakjane topak niku kalau menikah sesama jamaah ngaji ngeten niku. Dadi satu visi dan satu misi. Ben setu esuk ya rene bareng-bareng wong loro kan. Dadi rasa dikomandes, masyaallah. Mangke para dudo-dudo niku rondo-rondo kathah niku. Saya yakin niki. Insya Allah yang rawuh niki soleh sedaya nggih. Termasuk dudo-dudo sing rawuh soleh niki nggih. Dan insya Allah rondo-rondo ingkang rawuh niku nggih solihah sedaya. Cuman mek purun apa mboten teng jenengan mboten sumerep kula. Kuwi masalahe, Pak. Alangkah baiknya kalau seperti itu, Pak. Wis ora usah golek liyane, aku tak golek sing sregep ngaji kae lho. Kalau dia rajin ngaji, insya Allah saya sak napa-napane. Kalau ada ibu-ibu yang rajin ngaji, dia akan dapat ilmu dari ustadznya. Oh, ke suami tidak boleh getaan, harus bersyukur, tidak boleh. Saya, Pak, bejo banget suami yang dapat istri ahli Tapi sok-sok wonten, Pak, suami itu yang curhat, Ustadz, istri kula niku tukang ngaji tapi ngaji terus, kula ndak tahu diurusi, Pak Ustaz. Nah, ini juga keliru ini. Jadi ya ngaji sregep tapi yang ngurusi wong lanang ya wajib, ngoten lho hukume Bapak Ibu. Baik. Ki bahas napa kok blok rondo niki? Oh iya masa idah. Iya, entre yo masa idah rondo urusane. Masa idah 4 bulan 10 hari ini ndak boleh menerima lamaran, ndak boleh dilamar. Tapi para bapak-bapak, para duda-duda boleh jenengan timbang kedisian duda liyane.
itu jenengan pakai metode takrid, Pak. Takrid niku nyindir dengan sindiran-sindiran halus. Ya karo sarapan ngono ya. Niki mangan sarapan nggih. Nah, sing duduk-duduk iki rada nyedhek titik ngono ora apa-apa. Ya maksudnya kan ya berjarak kayak ya Allah, mudan ki adem. Ya, dirungokne karo rondo sing ngaji ku. Langsung teratap ngono wae. Ini jangan-jangan menyindir saya ini ya. Ngoten mboten napa-napa. Sing penting ora langsung terang-terangan. Tak lamar ya saiki ndak boleh. Kalau sudah 4 bulan 10 hari baru boleh. Nah, 4 bulan 10 hari itu hitungannya dengan hitungan kalender Hijriah. Kalau suami meninggal tanggal 7 Jumadal Ula, maka istri boleh menikah lagi tanggal 8 Jumadal napa coba? Coba ayo dihitung yo patang sasi. Setelah Jumadal Ula, Jumadas nek cara ngriki Jumadil Akhir. Jumadas Sani, terus bareng Rajab, terus bareng Sa'ban, terus bareng Ramadan. Ramadan tanggal 7 tambah 10 17 pas nuzulul Quran ijab kabul. Insya Allah. Lho kok pas Ramadan lah tak hitung-hitung 4 bulan 10 hari ini Ramadan tanggal 17. Ya Pak, awan poso bengi melek jare. Pun nggih, kita tenghadus malih nih. Penting karena dalam Oh ngoten Pak, duda ada masa idah sekarang. Masya Allah. Berapa bulan Pak? Niku KHI Pak. Mazhab apa? Maksudnya baik, ini kata Pak Romlan yang beliau adalah seorang petugas di Kementerian Agama sebagai juru ijab. Beliau mengatakan bahwa sekarang duda ada masa idahnya. Berarti 4 bulan 10 hari juga Pak. Ngati-ngati para duda nggih. Kalau fatwa saya dulu sebelum ada ini ya pokoknya duda iki pokoknya 3 dina langsung golek neh ra apa-apa ngoten lho. Tapi sekarang ada aturan di Indonesia bahwa duda-duda ada masa idah. Yo sabar sawetawis. Yes pokoknya dalam hadisnya hadis pengadilan agama Pak. Nggak tahu mungkin pengadilan agama ya di sini ada Pak Zahri itu ya di pengadilan agama, beliau mungkin bisa menulis itu karena beliau juga aktif ya. Semoga beliau menonton pagi hari ini. Mohon maaf Pak Zahri, beliau adalah ketua pengadilan agama Trenggalek. Semoga beliau bisa menulis tentang masa idahnya laki-laki diambil dari hadis apa, pertimbangannya apa, kemaslahatan. Tapi nyon sewu bae, laki-laki itu kalau pakai masa idah jangan ngenes, saestu ngenes. Jangankan masa idah 4 bulan, wong ditinggal istrinya 1 minggu teng marotua mawon mumet kok Pak. Nah, itulah laki-laki. Laki-laki itu ketoknya tegar di luar tapi ringkih di dalam. Nggih, koyo macan ki lho Pak. Ganas ning jaba teko ning omah kudu turu wae niku. Niku laki-laki. Baik, nggih. Itu nanti kita bahas di hal-hal yang lain itu masa tentang rondo lan dudo niku nggih. Jadi di sini dikatakan bahwa Rasulullah sering berpuasa di bulan Sa'ban. Yang pertama alasannya karena supaya bisa nyaur utang. Lek iso Sa'ban iki lunas utange, ibu-ibu nggak usah ngenteni Sa'ban. Yang masih punya utang diselesaikan bulan ini, diselesaikan. Baik. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan kalau bulan Sa'ban ini sudah tidak kemana-mana orang-orang itu. Wis ra nyandi-nyandi, masalah ya niku wau. Karena kemana-mananya sudah sebelum Sa'ban. Makanya karena tidak kemana-mana, tidak banyak aktivitas. Kalau orang-orang Arab biasanya di bulan Sa'ban ini sudah hari karantina Pak. Oh, orang Arab itu hebat sekali. Kalau mau menghadapi sebuah ibadah besar itu mesti mereka akan mempersiapkan dengan sekuat tenaga Pak. Makanya di Arab itu hari liburnya hari Kenapa? Supaya dari pagi, dari subuh sudah bisa persiapan untuk sholat Jumat. Libur Pak.
Di Arab itu pokoknya kalau hari Jumat libur semuanya. Sekolah libur, kantor libur. Kenapa? Supaya dari pagi bisa persiapan untuk nanti supaya Jumat semangat tidak ngantuk. Persiapannya kat subuh Pak. Dan jenengan persiapannya 5 menit menjelang Pak Ustadz. Apalagi mohon maaf ya yang di daerah kota sini. Yang pegawai-pegawai yang tidak sempat pulang ke rumah. Niku kira-kira sempat mandi enggak? Alah, raup tok ngene mbuh raup iki rata napa mboten kok. Datang ke masjid, ya Allah, dongane niku mboten Allahumma firli waftahli abwaaba rahmatik. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, nawa itu numpang turu lillahi taala. Makanya rata-rata sing damel klambi-klambi batik ngoten niku, ya Allah. Kami kalau khutbah biasanya memang ngapunten saya sedapat mungkin tidak pakai tag Pak, sedapat mungkin sehingga saya bisa mengabsen jamaah sing ngantuan niku kula paham saya. Tak wae kula apal nih jamaah sing ngantuan niku kula apal niku. Ya sing seragaman batik nih kalau. Jenengan kan mantan pengalaman nggih. Heeh, saiki alhamdulillah Pak Ustadz mboten sarungan terus sakniki. Iya, biasanya sampai masjid itu bertahan hanya 5 menit pertama khutbah. Sok-sok mboten. Khotib saya lekas alhamdulillah salah. Wis mapan turu Pak. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak pejabat korupsi, banyak pegawai-pegawai yang glendoh, glonoh itu karena ya mungkin salah satunya pas ngrungokne khotbah tidur. Alhamdulillah niki sing rawuh niki rata-rata pensiunan kabeh iki dadi ya. Selewat masane iki. Baik. Orang Arab itu Pak, kalau menghadapi ibadah yang besar, persiapannya dawa Pak. Kalau mau menghadapi puasa Ramadan, wow persiapannya 1 bulan sebelumnya. Sya'ban itu mereka sudah tidak kemana-mana, di rumah aja. Makanya pompong neng omah tok, tak nggih poso. Senin Kemis, Ayamul Bed, terus mereka berpuasa. Makanya banyak dilihat bahwa ketika masuk bulan Sya'ban banyak berpuasa. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, kenapa di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa? Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya ndak kaget ketika masuk bulan Roh. Sing ra tau poso niku ujug-ujug kan hari pertama kan ngedap Pak. Sing bahaya niku malah ngeten. Biasanya kan bar sahur ngoten niku terus sare malih bar subuh. Lah kok tangi jam 8 klitah-klitih nyang pawon bukai kulkas. Kok enek jus iki mau ngopo? Neng tenggene kompor ya nek sego goreng. Iki tilak kapan iki? Dadi lali, Pak. Punya penyakit pikun rodoan niku. Langsung Masya Allah makan, Pak. Kok yo renek uwong pasan. Mau makan. Wah. Delalah niku entek sak piring sego goreng wayah ngombe. Anake teko, "Pak, poso lho, Pak." Astagfirullahalazim. Maksudnya astagfirullah iki mboten astagfirullah kok lali poso. Astagfirullah lelek mu teko kok yo pas aku ngombe ngono, Pak. Mbok ya tekamu ki bar aku ngombe entek sak gelas. Loh, hari pertama itu biasanya ngelentru aja Pak. Hari pertama puasa itu karena biasanya enggak pernah puasa. Akhirnya kaget. Kalau di bulan Sya'ban sudah sering latihan puasa, maka di bulan Ramadan itu sudah siap. Hari pertama kok ya hari-hari biasanya apa? Wis biasa poso kok. Nah, ini alasan kenapa Rasulullah sering berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sampai saat ini kami belum menemukan puasa khusus di bulan Sya'ban. Mohon maaf. Kami belum menemukan dalil puasa khusus di bulan Sya'ban. Kami belum menemukan. Jadi kalau memang Rasulullah sering berpuasa di bulan Sya'ban, itu adalah puasa-puasa sunnah yang nyampe kepada kita. Atau kalaupun Rasulullah berpuasa terus-terusan di bulan Sya'ban, itu adalah puasa khususnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang nyampe kepada kita adalah puasa-puasa yang dicontohkan. Seperti puasa sunnah Senin Kemis, kemudian Ayamul Bed, atau kita melaksanakan puasa Nabiullah Daud alaihis. Monggo di bulan Sya'ban. Ustadz, saya kalau di bulan Sya'ban mau puasa Daud, monggo. Karena memang Rasul di bulan Sya'ban sering terlihat berpuasa. Nah ini, jadi tidak ada puasa khusus di bulan Sya'ban. Nah, hadis terakhir setengah 6. Sampun setengah 6. 303. Haddatsana Al-Qasim bin Dinar Al-Kufi. Qala haddatsana Ubaidullah bin Musa wa Talaq ibn al-Ghanam. An Syaiban, an Asim, an Zir ibni Khubaish, an Abdillah, qala kana Rasulullah SAW yasumu min ghurrati kulli syahrin salasati ayyam
salasata ayyam wa qalla ma kana yuftiru yaumal jum'ah. Hadis ini dibawakan oleh Qasim bin Dinar Al-Kufi. Berarti kalau ada kata-kata Al-Kufi, ini rumahnya mana Bapak Ibu? Kufah. Kufah niku wonten pundi? Provinsi wonten pundi? Irak. Jadi Kufah itu adalah salah satu provinsi di Irak. Kalau di sini kayak Jawa Timur ngoten, Pak. Berarti nanti sanad hadis ini adalah sanadnya orang-orang karena kalau ya biasanya munyer aja di satu tempat, Pak. Nah, kemudian berakhir hadis ini di An Abdillah. Kemudian Abdullah mengatakan karena Rasulullah SAW yasumu. Berarti pertanyaan saya, kalau yang sahabat yang menyampaikan hadis adalah Abdullah, kira-kira Abdullah siapa? Tadi ini sanadnya sanad apa tadi? Kufah. Di sini ada kata Abdullah. Berarti Abdullah siapa? Bin Mas'ud. Wow, Masya Allah. Tahu dari mana? Ya tadi sudah dibahas ya. Baik, di hadis ini dikatakan an Abdillah, dari Abdullah. Abdullah siapa? Korinahnya ada di depan, Al-Kufi. Berarti sanadnya sanad Kufah. Kalau sanadnya sanad Kufah, maka Abdullahnya di situ adalah Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang tinggal dan meninggal di mana? Kufah, di Irak. Kalau seandainya nanti sanadnya adalah sanad Madinah, sanad apa? Madinah. Nanti ada kata Abdullah, berarti Abdullah sinten? Ayo, Madinah. Abdullah bin Umar. Abdullah bin putrane sinten niku? Putrane Umar. Abdullah bin Umar putrane, ini ulama ahli Madinah, Pak. Berarti kalau ada sanad nanti yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar, berarti itu sanadnya wong Madinah. Berarti ulama-ulama Madinah nyampe kepada Abdullah bin. Kalau nanti ada kata Abdullah sementara sanadnya adalah Mesir, ulama-ulama Mesir berakhir di Abdullah, berarti siapa Abdullah itu? Kufah Pak tadi. Mesir, siapa? Abdullah siapa yang di Mesir? Ayo, Abdullah yang di Mesir yang menjadi gubernur Mesir, Abdullah sinten? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin, Masya Allah. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu Mesir, Pak. Anaknya Amr bin gubernur Mesir. Jadi kalau jenengan membaca ada Abdullah bin Amr, berarti itu sanadnya orang Mesir. Kalau nanti ada sanadnya orang Mekah dan ada kata Abdullah, berarti siapa itu? Sanadnya wong Mekah. Ya. Kemudian di terakhir ada an Abdillah, dari Abdullah. Berarti Abdullah siapa nanti kira-kira? Abdullah bin Abbas 100. Nggih, kula ngawur sakjane Pak Ustaz. Tapi nggih bener. Mboten, insyaallah beliau sudah tahu mboten ngawur. Abdullah bin A. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa Abdullah yang sering meriwayatkan hadis. Satu, Abdullah bin Mas'ud yang di Kufah, Abdullah bin Amr bin As yang di Mesir, Abdullah bin Umar Madinah, Abdullah bin Abbas Mekah. Itu nanti sanadnya bisa terlihat. Nah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Karena Rasulullah SAW yasumu min ghurrati kulli syahrin salah satu ayam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW itu berpuasa 3 hari di awal bulan. Baik, apa kata Ibnu Mas'ud? Saya melihat atau adalah Rasulullah SAW itu berpuasa 3 hari ghurrah di awal bulan. Puasanya tanggal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Loh, tadi jenengan kita tanya puasa 3 hari tanggal 13, 14. Sementara di hadis ini dikatakan Rasulullah SAW itu puasanya ghurrah. Ghurrah di awal bulan 3 hari. 1, 2, 3. Bagaimana dong ini? Terus posone kapan nih sing bener kira-kira? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut Profesor Dr. Umar Mukbil bahwa hadis ini itu ada beberapa masalah di hadis ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa masalah di hadis ini sehingga ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ini adalah hadis yang lemah, wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau toh memang hadis ini bukan hadis yang lemah, Rasulullah SAW memang terbiasa
berpuasa 3 hari di setiap bulan. Maka bisa jadi puasanya di awal bulan, bisa jadi di tengah bulan, bisa jadi di akhir bulan. Tapi dalam hadis yang paling kuat adalah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari, yaitu ketika apa? Bulan purnama. Makanya disebut dengan puasa ayyamul bid. Dan di sini dikatakan wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah, dan sedikit sekali Rasulullah berbuka di hari Jumat. Ini hadisnya beberapa ulama mengatakan ini hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa pembahasan di bab puasa ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami berpesan kepada kita semuanya, monggo kita manfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin, terutama yang sudah menginjak usia 60, maka bisa jadi hari-hari ini adalah hari-hari terakhir bagi kita semuanya. Dan dengan memanfaatkan waktu itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah, beruntung di akhir hayat kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Setengah 6 lagi. Oke, paling 2 menit 3 menit kita jawab dulu pertanyaan yang masuk dari Dr. Indra. Ketika kita sudah berniat puasa sunnah, tapi istri masak ingin kita memakannya, mana yang lebih utama? Berarti istrinya barang yo jajal gitu deh, becek gitu deh. Wis ngerti suaminya poso sunnah, lah kok malah masak lodo, iki becek jenenge. Kalau istrinya tahu dan memang niatnya becek, maka teruskan untuk puasa sunnah. Tapi kalau istri memang mohon maaf tidak tahu, dalam artian ingin membahagiakan suami, Bu, Pak, ini hari spesial anniversary 45 tahun pernikahan saya dengan suami saya, maka saya masakkan lodo. Ternyata suaminya puasa, lodo mateng, baane ana soimun. Maka suami dalam hal ini lebih baik untuk membatalkan puasanya dan membahagiakan hati istrinya. Enak toh? Jenengan batalne poso membahagiakan istri, kuwi oleh pahalane poso teko maghrib plus dapat pahala membahagiakan. Ngono ae terus ben Senin Kamis ngono terus Dik yo. Yo aja ngono. Jenengan bertamu, nggih, jenengan bertamu ke rumah orang, poso sunah, poso Senin, poso Kamis. Lah kok teko kono nyang tuan rumah tokne pecel, tokne gedang goreng, kopi, teh, susu. Kemudian Anda niatnya adalah memuliakan tuan rumah, membahagiakan tuan rumah, maka di saat itu batalkan puasa jenengan. Anda akan dapat pahala puasa secara utuh dan membahagiakan tuan. Lek ngoten Senin Kamis kula tak namu terus nang ngene wong Pak Ustaz. Ngono ya buyar resto poso Senin Kamis bener. Maksudnya kalau eksidental, Pak. Tapi kalau jenengan tetap ingin berpuasa nggih mboten napa-napa. Tapi harus dengan piye carane tidak menyinggung tuan. Sakniki jangan bayang nih. Wis keroyo-royo mesen makanan dengan harga yang tidak murah. Lah kok plek bakane ngapunten kula gelolan kuciwa. Yo alah. Disiapne kaya mbuh bakane poso. Nah, maka iya Pak, kadang-kadang kita ini terlalu maaf, saya kan puasa harus saya selesaikan, karena membatalkan puasa di tengah-tengah itu podo karo dosa kuwi, podo karo batalnya poso wajib. Iya, tapi kemudian bagaimana kita membahagiakan tuan rumah itu? Ya, para ulama mengatakan batalkan aja puasanya. Ya. Makanya kalau jenengan puasa sunnah lek iso aja metu-metu, jangan banyak silatu. Wis ngerti poso wong mertamu yang ngene wong. Iki piye karepe? Jelas niki mangken jenengan disuguhi, Pak. Disuguhi ya Allah. Arep ngegekne kopi niku lho, gulane entek. Moro nyang toko sebelah tutup. Ora adoh 2 kilo, Pak. 2 kilo oleh gula. Mosok arep gawe minuman, kopi entek. Lah lek mek banyu karo gula tok kan ya ora pantes. Muwetun neh tuku kopi.
Tuku kopi, Pak. Teko nganu gulane dirubung semut. Jan perjuangan, jangan dikira tuan rumah menyediakan makanan untuk tamu itu terus ngono mboten. Perjuangan, mosok wis perjuangan kaya mbah disuguhne bakane anaso imun. Nggih, pun ngoten. Nggih, jadi itu ya, Dok. Kalau memang istri mempersembahkan masakan terbaik maka bisa untuk membatalkan puasanya dan berpuasa di lain hari. Ya, insya Allah membahagiakan istri itu juga termasuk ibadah, nggih. Membahagiakan istri ibadah napa Pak? Ibu yang ngono membahagiakan suami juga ibadah. Terus panjenengan yang basiah yang amat meresahkan umat karena kita tertipu dengan penampilan. Ya, karena kapan-kapan kita kupas masalah ini. Insya Allah Syiah ini bahaya banget Pak, bahaya banget Syiah ini. Alhamdulillah kalau di Trenggalek insya Allah belum ketahuan atau ndak ada lah, semoga, karena memang takiyah Pak. Syiah niku kayak bunglon model ini, kayak bunglon. Nanti kalau sudah dia besar dia akan ahli sunnah dikalahno Pak. Nah, makanya banyak ngaji banyak ngaji, kita mengikuti mazhabnya ahli sunnah. Insya Allah ormas di Indonesia seperti Muhammadiyah, NU itu ahli sunnah wal jamaah, tidak ada yang tidak ahli sunnah. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas perhatian semuanya, Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang ada di rumah yang telah setia menyimak dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi tidak bosan-bosannya kami sampaikan kepada panjenengan bahwa wakaf tunai Al Furqon gawene pimpinan cabang ini masih terus berlanjut. Update sementara adalah 454.250.000 rupiah. Monggo silahkan. Kulo sampun Pak Ustadz, ya sampun malih. Ojo puas-puas, malih. Sampai kita nanti di angka 600 juta insya Allah untuk DP. Kemudian setelah itu nanti kita fokus juga untuk 1 miliarnya. Jadi perjuangan belum enggak, yang punya motor-motor kita didol montore. Saya itu terinspirasi, maaf ini, sebentar saya itu terinspirasi dari sebuah masjid Bapak Ibu. Kami seminggu, sepekan itu 2 kali ngaji di sebuah masjid. Masjid yang sekarang mungkin bisa dikatakan megah banget lah. Meskipun menaranya belum jadi. Kubahnya juga belum jadi, tapi luar biasa. Masjidnya besar, ber-AC, terus leg semuanya, Masya Allah. Menghabiskan dana yang tidak sedikit, sekitar 3 miliar. Itu di Sumberingin, di timurnya perempatan, namanya Masjid Al-Huda. Dan kalau ke arah Sumberingin sana mungkin bisa mampir ke masjid itu. Mungkin sekarang juga ada jamaah yang sedang menonton. Marem iki mesti, oh masjidku disebut-sebut. Itu luar biasa Bapak Ibu. Mulai dari awal itu jamaahnya biasa, ndak ada Utsman bin Affan-nya, ndak enek kok. Maksudnya sing sugih-sugih orang biasa, tapi ada yang sampai jual warisan bareng. Jual warisan untuk bangun. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri megah masjid itu dan ngaji ngeten iki langsung layar niku sret. Proyektor, AC, Masya Allah. Tenan niku ngibadah iki lek ning ngono ki yo tambah ngantuke yo tambah. Masya Allah. Di sana semangat. Makanya insya Allah kita bisa. Kalau untuk hajat umat maka Allah pasti akan menolong. Intang surullah yang suruhum. Kalau niatan kita ingin menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Pun toh 1,6 itu terasa besar menurut akal kita, tapi menurut Allah itu kecil. Insya Allah dengan bersama-sama kita share aja Bapak Ibu. Nyen sewu nggih. Kalau jenengan dapat apa itu yang wakaf itu ya, list-list itu, kemudian jenengan teruskan ke siapapun itu. Kalau yang jenengan beritahukan itu terus nyumbang, orang yang nyumbang itu pahalanya akan digandakan, jenengan juga dapat. Seakan-akan jenengan juga nyumbang. Man dalla ala khairin, siapa yang mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian orang yang diajak itu berbuat baik, maka dia akan dapat pahala sama seperti orang yang berbuat baik itu. Jenengan nge-share, terus yang baca share-sharean jenengan terus infak, maka pahalanya Anda akan mendapat pahala seperti orang yang jenengan ajak itu. Makanya Ustadz kalau dereng nyumbang niki sakniki, sing penting ngejak uang terus. Ya, ngejak uang terus. Rodok dipaksa didik ra apa-apa.
ketika dia nyumbang, ketika dia berdonasi, ketika dia sedekah wakaf, maka jenengan akan dapat pahala seperti pahala yang didapat orang yang menyumbang, yang berwakaf itu. Hakul yakin. Nggih, niku padahal ngewangi apalagi yang nge-share yo. Oh, Masya Allah. Monggo ingkang dereng kita berfastabiqul khairat. Insyaallah Allah akan memudahkan proyek akhirat ini. Allah akan memudahkan untuk kita semua hajat kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita juga berdoa semoga kulolan panjenengan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki ingkang barokah yang thayyib, diberikan umur yang cukup, kekuatan untuk beramal soleh, dan pada akhirnya kita semuanya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makaten kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.